Di rumah sakit, komunikasi bukan hanya kata-kata. Ada etika yang melindungi, hukum yang membatasi, dan manusia yang berharap dipahami. Baik, selamat pagi. Pagi, Nurse. Oke, kita mulai briefing ya. Jadi komunikasi terapeutik itu adalah fondasi pelayanan. Ingat, apapun yang kita bicarakan dengan pasien itu harus membawa ketenangan, bukan kecemasan. Iya, di sisi lain, empati, bahasa tubuh, dan kejujuran menjadi satu kesatuan. Tapi nurse, di sisi lain itu saya tuh merasa kesulitan membuat pasien itu merasa terbuka seperti itu. Iya, itu wajar. Yang penting kita datang dengan hati agar pasien bisa menemukan itu. Oh, baik nurse. Ada 5 prinsip etika dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama, otonomi. Otonomi, pasien memiliki hak untuk memilih. Kita memberikan informasi dan pasien berhak untuk memutuskan. Beneficiency kita lakukan agar pasien tetap nyaman. Kemudian ada non-maleficence yang dimana jangan sampai kita melakukan suatu tindakan atau mengutarakan kata-kata yang dapat menyakiti pasien tersebut. Di sisi lain, justice juga penting yang dimana semua pasien itu mendapatkan perlakuan yang adil. Dan yang terakhir yaitu veracity, kejujuran dalam penyampaian informasi. Nurse Putra, pasien bukan objek tindakan. Mereka mempunyai hak untuk hal yang pertama, mereka mendapatkan informasi, diagnosa, prosedur, dan resiko yang jelas. Hak kedua, privasi dan kerahasiaan. Tidak boleh ada data medis yang bocor. Hak yang ketiga, pasien memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Pasien memiliki hak suara dalam perawatannya. Jadi pada intinya selain merawat, kita juga harus memastikan ya bahwa hak pasien itu harus terlindungi. Betul nurse, kita bukan hanya merawat tubuh pasien, tetapi juga menjaga martabat dan privasi pasien. Nurse Rani, ini kan prosedur rutin. Apakah masih butuh inform consent tertulis? Iya nurse, setiap tindakan yang mengandung resiko sekecil apapun harus disertai dengan informed consent. Informed consent bukan hanya tanda tangan. Ini memastikan bahwa pasien mengerti apa yang akan dilakukan, resiko, manfaat, dan bahwa mereka setuju dengan sadar. Baik nurse, apabila kalau pasien itu tidak paham, apakah kita ulangi sampai dia benar-benar paham ya nurse? Tepat sekali, kita gunakan bahasa yang sederhana, pengertian pasien jauh lebih penting daripada tanda tangannya. Baik nurse, terima kasih. Permisi Bu Yusi, selamat pagi. Sebelum saya melakukan pengambilan darah, izinkan saya menjelaskan prosedurnya dan Ibu bisa bertanya kapan saja. Terima kasih, Sus. Tapi saya sering merasa takut, Sus, kalau diberi penjelasan terburu-buru. Itulah gunanya informed consent, Bu. Semua tindakan dilakukan bersama, bukan atas pasien. Nurse, ini keluarga pasien menanyakan hasil laboratoriumnya. Apakah boleh saya menyampaikan? Tidak nurse, itu melanggar confidentiality. Hanya pasien yang berhak mengetahui kondisi kesehatannya. Tapi nurse, kalau misal keluarganya memaksa bagaimana? Kita bisa menjelaskan bahwa data medis adalah privasi pasien dan dilindungi hukum. Tanpa izin pasien, kita tidak boleh membuka lab itu pada siapapun. Confidentiality bukan termasuk sekedar aturan, tetapi juga perlindungan terhadap pasien martabatnya. Yusi telah hidup lebih dari 10 tahun dengan HIV. Namun, ia belum pernah menceritakan kondisi ini pada keluarganya ataupun pasangan barunya. Nurse, keluarga pasien tidak tahu apa-apa perihal soal ini. Bukankah itu membahayakan? Itulah dilema kita. Di satu sisi kita wajib menjaga rahasia medis, tapi di sisi lain ada orang lain yang berpotensi tertular. Kita tidak bisa mengungkapkan apapun tanpa izin, tapi kita juga tidak boleh membiarkan risiko terjadi. Jadi kita cari jalan tengah. Baik nurse, terima kasih atas sarannya. Baik. Selamat siang Ibu Yusi. Siang, Sus. Ini benar dengan Ibu Yusi? Iya, Bisa disebutkan untuk nama dan tanggal lahirnya? nama Yusi Maulana tanggal 6 Juli 2006. Oke baik, untuk catatan nomor medisnya juga sudah sesuai ya Ibu. Oke, mungkin di siang hari ini kita ngobrol-ngobrol aja untuk membahas mengenai penyakit Ibu ya Ibu.
Oke, saya dengar-dengar dari kemarin memang ada permasalahan dari ibu sendiri ya, iya mengenai ibu menyembunyikan mengenai penyakit ini. Oke, mungkin kami juga memahami mengenai ketakutan ibu, tapi mungkin kita bahas menggunakan prinsip etik yang ada ya ibu. Oke, untuk yang pertama, untuk prinsip etik yang dimiliki oleh pasien itu mengenai prinsip otonomi. Untuk prinsip otonomi sendiri, Ibu Yusi berhak untuk memutuskan kapan untuk bercerita kepada orang lain ataupun pasangan ibu. Kemudian yang kedua ada beneficence. Beneficence ini ketika ibu menceritakan mengenai penyakit ini juga akan menjaga kesehatan dari pasangan dan keluarga ibu, seperti itu. Kemudian untuk non-maleficence. Non-maleficence ini ketika ibu menyembunyikan kondisi penyakit ibu, yaitu kondisi HIV, akan berisiko untuk menyakiti orang lain, seperti itu ibu. Kemudian yang keempat itu ada justice. Justice ini sendiri ketika pasangan ibu ini memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan yang sama, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu ada veracity. Untuk veracity ini sendiri, ibu berhak untuk mendapatkan kebenaran serta untuk memberikan kebenaran kepada orang lain. Tapi saya takut kalau nanti mereka bakal ninggalin aku, Oke, baik. Ibu kami sangat paham mengenai kondisi ibu ya. Ibu bisa menenangkan diri terlebih dahulu. Ibu jangan memikirkan yang berlebihan nih ibu. Bisa ditenangkan dulu pikirannya agar bisa lebih tenang lagi, seperti itu. Pasti kita akan menemani ibu dan ibu nggak akan sendirian untuk menghadapi penyakit ini. Kami tidak akan membiarkan ibu menghadapi kondisi ini. Kami akan membantu saat ibu sudah siap bicara. Kami bisa membantu ibu untuk menjelaskan bahasa yang tepat dan aman. Kita akan juga siapkan sesi konseling dan itu akan dihadiri oleh keluarga ibu dan kita siapkan untuk bicara secara pelan. Kenapa semua seperti disembunyikan? Aku udah kasih tahu semuanya, tapi tolong dengerin aku dulu. Aku ada di sini, kamu tetap keluargaku. Etika dan hukum kadang menempatkan perawat pada persimpangan sulit. Namun, komunikasi terapeutik mengajarkan satu hal. Kita menjaga rahasia. Kita melindungi yang rentan, Kita mendampingi dengan empati. Dan kita mencari jalan keluar yang manusiawi.